Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di Info Sehat Masa Tua. Channel ini adalah tempat kita berbagi tips dan rahasia agar tetap bugar, bahagia, dan bebas penyakit di usia lanjut. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Salam sehat. Menghadapi senja, penuaan bukanlah akhir. Memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh manusia secara alami mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Energi yang dulu melimpah kini terasa berkurang. Punggung seringkali terasa kaku saat bangkit dari tempat tidur. Lutut menunjukkan getaran ketidakpastian saat hendak berdiri, dan napas menjadi pendek meski hanya berjalan beberapa langkah ringan. Malam hari tidak lagi menawarkan tidur nyenyak yang berkelanjutan. Mudah terbangun dan sulit kembali memejamkan mata. Bahkan, ingatan yang dulu tajam perlahan mulai kabur. Terkadang kesulitan mengingat tempat meletakkan benda atau nama teman lama. Perubahan-perubahan ini adalah bagian tak terhindarkan dari proses penuaan biologis. Namun, kabar baik yang patut disambut adalah bahwa penuaan bukanlah vonis akhir bagi kekuatan dan kesehatan. Tubuh manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk diperbaiki, diperkuat, bahkan diremajakan, asalkan diberikan kesempatan dan bahan baku yang tepat. Selama ratusan tahun, kearifan lokal bangsa Indonesia telah menyimpan resep-resep sederhana yang terbukti menjaga vitalitas, kesehatan, dan kekuatan para lansia hingga mencapai usia panjang yang bermakna. Rahasia ini, yang terbukti membuat banyak individu tetap sehat, kuat, dan aktif, bukanlah datang dari obat-obatan impor yang mahal atau suplemen kimiawi yang rumit. Sebaliknya, ia berasal dari minuman alami yang begitu dekat, yang mungkin sudah tersimpan di dalam dapur rumah kita. 5 ramuan tradisional ini, yang diperkaya oleh khasiat alam, adalah kunci untuk menanggapi tantangan penuaan dengan kekuatan dan ketenangan. Kesehatan di usia senja berakar pada kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Wedang jahe, api kehidupan dan penghangat jiwa. Di antara segala ramuan tradisional, wedang jahe menempati posisi istimewa dalam hati masyarakat Indonesia. Aromanya yang khas tidak hanya menenangkan, tetapi rasanya yang hangat mengalir lembut ke tenggorokan dan menyebar ke seluruh tubuh, menawarkan keajaiban alami yang sering terabaikan. Bagi banyak generasi tua di pedesaan, segelas air jahe bukan sekadar minuman penghangat. Ia adalah simbol cinta dari keluarga, simbol perhatian terhadap kesehatan, dan simbol kehangatan yang mampu menembus dingin hingga ke sanubari. Keharuman jahe yang mendidih di pagi buta seringkali membangkitkan kenangan masa kecil, mengingatkan pada kesibukan orang tua menyiapkan air jahe sebelum beraktivitas. Dalam kajian medis modern, jahe telah melewati batas tradisi dan membuktikan khasiatnya secara ilmiah. Di balik rasa pedas dan hangatnya, jahe menyimpan senyawa aktif yang sangat kuat bernama gingerol. Senyawa ini dikenal memiliki efek anti-inflamasi, anti peradangan, dan antioksidan yang luar biasa. Artinya, jahe bekerja secara aktif untuk menurunkan pembengkakan pada sendi yang sering dialami oleh lansia, meredakan nyeri otot, serta melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Kerusakan sel akibat radikal bebas seringkali menjadi pemicu utama penuaan dini dan munculnya berbagai penyakit kronis di usia lanjut. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal of Arthritis and Rheumatism menguatkan kearifan ini, menunjukkan bahwa lansia yang secara rutin mengonsumsi air jahe selama 3 bulan penuh 12 minggu mengalami penurunan nyeri sendi yang signifikan hingga 40% disertai perbaikan nyata pada kelenturan gerak tubuh mereka. Hasil ilmiah ini menegaskan kembali kepercayaan turun-temurun bahwa alam selalu menyediakan obat terbaik, asalkan kita tahu cara dan porsi yang tepat untuk menggunakannya. Pengalaman dari individu yang mengalami kekakuan parah di pagi hari, yang bahkan kesulitan menggenggam benda, menunjukkan perbaikan dramatis dan kemampuan kembali beraktivitas normal setelah rutin mengonsumsi wedang jahe. Cara penyajian wedang jahe yang ideal. Prosesnya sangat mudah. Ambil 1 ruas jahe segar seukuran jari, cuci hingga bersih, lalu memarkan secara perlahan. Tujuannya adalah agar minyak alami jahe dapat keluar secara maksimal. Rebus jahe yang sudah dimemarkan tersebut dalam 250 ml air selama 5 hingga 7 menit. Minuman ini paling baik dikonsumsi saat masih hangat. Jika diperlukan, sedikit madu murni dapat ditambahkan untuk melembutkan rasa, namun penambahan gula harus dihindari.
Konsumsi yang disarankan adalah 2 gelas kecil per hari. Bagi individu yang memiliki masalah lambung sensitif mah, disarankan untuk menggunakan air dalam jumlah yang lebih banyak agar tidak terlalu pekat, dan selalu minum wedang jahe sesudah makan untuk menjaga kenyamanan perut. Jahe adalah api kehidupan yang menyalakan semangat dari dalam, membantu tubuh yang terasa lemah menjadi kembali bertenaga, menenangkan pikiran yang gelisah, dan memberikan kenyamanan yang sulit digantikan oleh pengobatan modern. 3. Kunyit asam, perisai emas penjaga sel dan pikiran. Setelah tubuh dihangatkan oleh wedang jahe, langkah selanjutnya adalah memberikan perlindungan menyeluruh dari dalam. Jika jahe adalah api, maka kunyit asam adalah perisai emas yang bertugas menjaga tubuh dari penuaan dan peradangan kronis yang bekerja secara diam-diam. Ramuan berwarna kuning keemasan ini telah digunakan secara turun-temurun oleh leluhur di Jawa, Sumatera, Bali, dan berbagai wilayah lain di Indonesia. Jauh sebelum istilah ilmiah seperti antioksidan dikenal luas, para nenek telah rutin menumbuk kunyit dan mencampurnya dengan asam jawa sebagai ramuan untuk menjaga kecantikan, mengurangi nyeri tubuh, dan menjaga kesehatan internal. Ilmu pengetahuan modern kini mengonfirmasi bahwa praktik ini bukanlah sekadar tradisi, melainkan bentuk kearifan lokal yang sangat ilmiah. Rahasia utama kunyit terletak pada senyawa aktifnya yang paling penting, yaitu kurkumin. Zat inilah yang tidak hanya memberikan warna emas yang khas, tetapi juga memberikan kekuatan luar biasa bagi tubuh manusia. Kurkumin memiliki kemampuan antiinflamasi yang sangat kuat, bekerja menekan pembengkakan pada sendi dan jaringan tubuh. Selain itu, kurkumin berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel vital, terutama sel otak dan jantung, dari kerusakan radikal bebas. Penelitian modern semakin memperkuat peran kunyit dalam kesehatan lansia. Studi dari Frontiers in Pharmacology pada tahun 2020 menunjukkan bahwa individu lanjut usia yang mengonsumsi kurkumin secara rutin mengalami peningkatan yang nyata pada daya ingat mereka, diiringi oleh penurunan peradangan kronis dalam tubuh serta kadar kolesterol yang menjadi lebih stabil. Bahkan, di beberapa studi epidemiologi yang dilakukan di India dan Jepang, konsumsi kunyit dikaitkan dengan penurunan risiko Alzheimer dan demensia pada usia lanjut. Ini menunjukkan kurkumin tidak hanya menjaga fisik, tetapi juga melindungi ketajaman kognitif. Cara penyajian jamu kunyit asam tradisional. Ramuan kunyit asam sangat mudah dibuat dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Ambil sepotong kunyit segar seukuran ibu jari, kupas tipis, lalu tumbuk hingga halus dan mengeluarkan sarinya. Rebus tumbukan kunyit tersebut dengan 250 ml air bersih. Tambahkan sedikit asam jawa dan seujung sendok gula merah atau sedikit madu untuk menyimbangkan rasa asam yang dihasilkan. Setelah mendidih selama 5 menit, saring jamu tersebut dan minumlah selagi hangat. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah pagi hari setelah sarapan. Catatan penting, bagi individu yang memiliki riwayat gangguan lambung parah atau sedang menjalani pengobatan pengencer darah, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum menjadikan kunyit asam sebagai konsumsi jangka panjang. Meskipun dalam takaran wajar biasanya aman, kunyit asam adalah warisan emas yang menjaga kesehatan jutaan orang selama berabad-abad, bekerja secara lembut, melindungi dari dalam tanpa menimbulkan ketergantungan. 4. Kopi hitam tanpa gula, energi hitam penjaga fokus. Setelah tubuh hangat dan terlindungi oleh jamu herbal, kini saatnya menjaga kejernihan pikiran dan membangkitkan semangat. Kopi hitam tanpa gula adalah minuman yang telah menjadi teman setia banyak orang, dari masa muda hingga usia tua. Dari kedai di pinggir jalan hingga sudut dapur rumah, aroma kopi selalu hadir, menemani percakapan, membuka pagi dengan suntikan energi baru, dan menemani senja yang tenang. Di balik ritual sederhana ini, tersimpan rahasia kesehatan lansia yang sangat besar. Kopi, jika diminum dengan cara yang benar, dapat menjadi sahabat terbaik bagi kesehatan otak dan jantung. Kopi hitam murni yang disajikan tanpa tambahan gula, creamer, atau susu kental manis, mengandung 2 zat alami yang sangat berharga, kafein dan polifenol. Kafein bekerja untuk menstimulasi sistem saraf pusat, membuat pikiran tetap waspada, fokus, dan tanggap. Sementara itu, polifenol berperan sebagai antioksidan kuat yang secara aktif melawan radikal bebas, penyebab utama gangguan saraf dan penurunan memori kognitif.
Penelitian ekstensif dari institusi terkemuka seperti Harvard School of Public Health menunjukkan temuan yang sangat mendukung. Individu yang secara teratur mengonsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi hitam setiap hari memiliki risiko penurunan fungsi kognitif hingga 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi kopi sama sekali. Dengan kata lain, segelas kopi hitam yang dikonsumsi dengan benar dapat membantu mempertahankan ketajaman berpikir, meningkatkan daya ingat, dan menjaga suasana hati mood agar tetap stabil seiring bertambahnya usia. Aturan emas konsumsi kopi yang sehat. Keseimbangan adalah kunci. Kopi hanya akan memberikan manfaat maksimal jika dikonsumsi dengan bijak. Tanpa tambahan, konsumsilah tanpa gula, tanpa krim, dan tanpa susu kental manis. Penambahan gula justru akan menghilangkan manfaat antioksidan dan meningkatkan risiko penyakit metabolisme. Porsi terukur. Cukup 1 hingga 2 cangkir kecil per hari. Waktu ideal, sebaiknya diminum pada pagi atau siang hari, hindari malam. Sangat penting untuk menghindari konsumsi di malam hari untuk memastikan kualitas tidur tidak terganggu. Perhatian khusus bagi individu dengan kondisi tekanan darah tinggi, hipertensi, gangguan lambung parah, atau jantung berdebar palpitasi, disarankan untuk membatasi konsumsi hanya pada 1 cangkir kecil per hari dan mengamati reaksi tubuh dengan cermat. Kopi hitam tanpa gula adalah simbol kewaspadaan dan keteguhan hati di usia senja. Ia mengajarkan bahwa semangat muda dapat terus menyala, asalkan kejernihan pikiran dan kewaspadaan dijaga. Teh hijau, penyeimbang alami dan pengayom jantung. Setelah fokus pikiran dibangkitkan oleh kopi, kini tubuh memerlukan sentuhan keseimbangan dan ketenangan alami. Teh hijau adalah minuman yang mampu menenangkan tubuh, menyegarkan pikiran, dan menumbuhkan ketenangan batin dari dalam. Jika kopi adalah matahari pagi yang memberi energi, maka teh hijau adalah angin sejuk yang menenangkan di sore hari. Dalam budaya Asia Timur, teh hijau telah lama dijuluki sebagai elixir of life atau eliksir kehidupan. Namun di Indonesia sendiri, daun teh hijau telah dimanfaatkan oleh nenek moyang sebagai penenang alami, penurun kolesterol, dan teman bersantai setelah bekerja seharian. Di balik warna yang lembut dan rasa yang sedikit pahit, teh hijau menyimpan kekuatan kesehatan yang besar. Daunnya mengandung senyawa antioksidan yang sangat kuat, yaitu katekin. Katekin bekerja sebagai pelindung sel yang sangat efektif dari serangan radikal bebas. Secara spesifik, katekin berperan krusial dalam menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, memperlancar sirkulasi pembuluh darah, dan menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Bukan hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh para ahli di Universitas Kyoto menyoroti manfaat teh hijau pada sistem kardiovaskular, menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi teh hijau setiap hari memiliki risiko stroke yang lebih rendah, bahkan hingga 50% dibandingkan mereka yang tidak meminumnya. Selain dampak pada pembuluh darah, teh hijau juga membantu menyeimbangkan kadar gula darah dan memperkuat sistem kekebalan tubuh, 2 fungsi penting yang sering menurun seiring pertambahan usia. Teknik menyeduh teh hijau yang tepat. Proses pembuatan teh hijau harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kandungan aktifnya. Suhu air, ambil 1 sendok teh daun hijau kering, lalu tuangkan air panas dengan suhu sekitar 80 derajat Celcius. Penting untuk tidak menggunakan air yang mendidih penuh 100 derajat Celcius, karena suhu yang terlalu tinggi dapat merusak kandungan katekin dan menghilangkan manfaatnya. Penyeduhan, diamkan selama sekitar 3 menit, lalu minum selagi hangat. Kemurnian, jangan tambahkan gula atau susu agar manfaat kesehatannya tetap utuh. Konsumsi ideal adalah 2 gelas per hari. Bagi individu dengan lambung sensitif, perlu diingat bahwa teh hijau mengandung zat asam alami. Oleh karena itu, hindari meminumnya saat perut masih kosong untuk mencegah timbulnya rasa perih. Teh hijau adalah penyeimbang alami, mengajarkan bahwa kesehatan bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga ketenangan batin. Tubuh yang tenang memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bawang putih dengan madu, penjaga jantung yang sunyi terakhir, namun tidak kalah penting, adalah ramuan sederhana yang sering diremehkan, padahal menyimpan kekuatan luar biasa. Bawang putih mentah yang dipadukan dengan madu murni. Ramuan ini tidak memiliki aroma harum seperti kopi atau warna indah seperti kunyit, dan baunya yang tajam sering membuat banyak orang menghindarinya. Namun,
Justru di balik kesederhanaan dan ketajaman aromanya itulah letak kehebatannya. Kombinasi ini adalah ramuan alami luar biasa untuk melindungi jantung, memperkuat daya tahan tubuh, dan menambah energi bagi lansia, bekerja seperti penjaga sunyi yang memperbaiki sistem tubuh secara diam-diam. Bawang putih mengandung senyawa aktif yang sangat kuat bernama alicin. Senyawa ini terbentuk ketika bawang putih dihancurkan atau dikunyah. Alicin memiliki sifat antibakteri, anti peradangan, dan secara efektif berfungsi sebagai penurun kolesterol alami. Ia membantu mencegah pembekuan darah, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan menurunkan tekanan darah tinggi secara bertahap. Ketika alicin ini dikombinasikan dengan madu murni, efeknya menjadi berlipat ganda. Madu sendiri kaya akan enzim, mineral, dan antioksidan yang mendukung fungsi jantung dan memperkuat sistem imun. Ramuan ini bekerja sinergis, membersihkan pembuluh darah, menjaga sirkulasi agar tetap lancar, dan memperkuat pertahanan alami tubuh dari serangan virus, bakteri, dan peradangan ringan yang sering terjadi di usia lanjut. Cara penyajian bawang putih dan madu, ramuan ini sangat mudah untuk dipersiapkan. Ambil 1 siung bawang putih segar, kupas kulitnya, lalu haluskan tumbuk atau cincang hingga aroma khasnya keluar, menandakan bahwa alicin telah aktif. Campurkan bawang putih halus ini dengan 1 sendok madu murni. Aduk rata dan minum langsung. Ramuan ini sebaiknya dikonsumsi 1 kali sehari, pada pagi hari, sebelum sarapan. Jika aromanya dirasa terlalu kuat, ramuan dapat diminum bersama sedikit air hangat atau dikonsumsi bersama suapan nasi. Sebagaimana ramuan lainnya, bagi individu dengan gangguan lambung parah, disarankan untuk memulai dengan dosis yang sangat kecil dan memantau reaksi tubuh. Bawang putih dan madu adalah ramuan yang mengajarkan tentang kekuatan kesederhanaan, bahwa hal yang tampak kecil dan biasa justru menyimpan potensi besar untuk memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas kesehatan di usia lanjut. Kesehatan dan umur panjang yang bermakna bukanlah hadiah yang datang secara instan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten setiap hari. Kita telah menelusuri perjalanan luar biasa ini dari segelas wedang jahe yang menghangatkan dan meredakan sendi kunyit asam sebagai perisai antioksidan pelindung otak, kopi hitam penjaga fokus, teh hijau penenang jantung dan pikiran, hingga bawang putih madu yang menguatkan sistem imun. 5 minuman sederhana ini, yang berasal dari tradisi Indonesia, adalah pengingat bahwa tubuh manusia adalah sebuah taman yang perlu dirawat dengan kelembutan, bukan dengan paksaan kimiawi. Dengan memberikan asupan alami dari alam setiap hari, tubuh akan membalasnya dengan kekuatan, ketenangan, dan umur panjang yang penuh makna. Tujuan kita bukan hanya mencapai angka usia 100 tahun di kalender, tetapi memiliki kualitas hidup yang baik di usia tersebut, bisa berjalan tegak, bercanda dengan cucu, beraktivitas di dapur, dan menikmati hari tanpa keluhan sakit yang berarti. Semua itu dimulai dari langkah kecil, dari segelas minuman alami yang diseduh dengan niat tulus untuk mencintai diri sendiri. Tubuh tidak butuh keajaiban, ia hanya butuh perhatian. Perhatian itu bisa berupa waktu istirahat yang cukup, makanan bergizi seimbang, olahraga ringan, dan segelas minuman herbal alami setiap hari. Jika hal-hal sederhana ini dilakukan secara konsisten, tubuh akan menjelma menjadi sahabat terbaik kita di masa tua. Ayo, mulai hari ini. Mulailah hari ini dengan langkah baru. Seduhlah segelas minuman alami pilihan Anda dari daftar ini. Hirup aromanya, dan biarkan tubuh menerima energi baik dari alam. Kami mengajak Anda untuk berbagi pengalaman Anda. Tuliskan di kolom komentar minuman mana dari daftar ini yang paling Anda sukai, atau bagaimana pengalaman Anda setelah mencoba salah satunya secara rutin. Bagikan naskah ini kepada orang-orang terkasih yang Anda inginkan hidup sehat hingga usia 100 tahun. Mari kita bangun sebuah komunitas lansia yang sehat, bahagia, dan saling menyemangati untuk mencapai usia 100 tahun yang penuh makna.